Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Keperawatan S1 akan menjelaskan tentang filariasis. Pengertian filariasis. Filariasis adalah sejumlah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Ada banyak jenis parasit filaria, memiliki ratusan jenis, tapi hanya 8 spesies dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Pengelompokan filariasis umumnya dikategorikan menurut lokasi habitat cacing dewasa dalam tubuh manusia, yaitu filariasi kulit, limfatik, dan rongga tubuh. Filariasis limfatik adalah kondisi yang paling sering terjadi atau lebih dikenal dengan istilah kaki gajah atau elephantiasis. Faktor resiko filariasis: yang pertama, paparan nyamuk untuk waktu yang lama dan digigit berkali-kali. Yang kedua, orang-orang yang tinggal lama di daerah tropis atau subtropik. Yang ketiga, orang yang terbiasa terburu atau memancing memiliki peningkatan resiko antigenemia filaria. Yang keempat, suhu hangat dan berkeringat meningkat resiko gigitan nyamuk. Penyebab filariasis: menurut WHO, terhadap sekitar 120 juta orang di dunia yang menderita filariasis limfatik dan sepertiga diantaranya mengidap infeksi yang parah. Parasit filaria masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi. Cacing tersebut akan tumbuh dewasa, bertahan hidup selama 6 hingga 8 tahun, dan terus berkembang biak dalam jaringan limfa manusia. Infeksi ini umumnya dialami sejak masa kanak-kanak dan menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik yang tidak disadari sampai akhirnya terjadi pembengkakan yang parah dan menyakitkan. Pembengkakan tersebut kemudian dapat menyebabkan cacat permanen. Gejala filariasis: berdasarkan gejala filariasis limfatik terbagi dalam 3 kategori yang meliputi kondisi tanpa gejala, akut, dan kronis. Yang pertama, tanpa gejala. Sebagai besar infeksi filariasis limfatik terjadi tanpa menunjukkan gejala apapun. Meski demikian, infeksi ini tetapi menyebabkan kerusakan pada jaringan limfa dan ginjal sekaligus memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, filariasis limfatik akut. Yang pertama, adenolimfagitis akut. Gejala yang muncul adalah demam, pembengkakan limfa atau kelenjar getah bening, limfadenopati, serta bagian tubuh yang terinfeksi akan terasa sakit, memerah, dan membengkak. ADL dapat kambuh lebih dari 1 kali dalam setahun. Cairan yang menumpuk dapat memicu infeksi jamur pada kulit yang merusak kulit. Semakin sering kambuh, pembengkakan bisa semakin parah. Yang kedua, limfagitis. AVL disebut oleh cacing-cacing dewasa yang sekarang akan memicu gejala sedikit berbeda dalam ADL karena umumnya tidak disertai demam atau infeksi lainnya. Di samping itu, AVL dapat memicu gejala yang meliputi munculnya benjolan kecil pada bagian tubuh tempat cacing-cacing sekarat terkumpul, misalnya pada sistem getah bening atau dalam skrotum. Filariasis limfatik kronis. Kondisi ini akan menyebabkan limfadema atau penumpukan cairan yang menyebabkan pembengkakan pada kaki dan lengan. Penumpukan cair dan infeksi-infeksi yang terjadi akibat lemahnya
kekebalan tubuh akhirnya akan berujung pada kerusakan dan ketebalan lapisan kulit. Kondisi ini disebut sebagai elephantiasis. Selain itu, penumpukan cairan juga bisa berdampak pada rongga perut, testis pada laki-laki, dan payudara pada perempuan. Diagnosis filariasis. Metode standar untuk mendiagnosis infeksi aktif filariasis adalah melalui identifikasi mikrofilaria dalam abusan darah dan pemeriksaan mikroskopis mikrofilaria yang menyebabkan filariasis limfatik bersirkulasi dalam darah pada malam hari disebut periodisitas nokturnal. Pengambilan darah harus dilakukan pada malam hari bertepatan dengan munculnya mikrofilaria dan apusan tebal harus dibuat dan diwarnai dengan gimensa atau hematoxylin dan eosin. Untuk meningkatkan sensitivitas, teknik konsentrasi dapat digunakan. Komplikasi filariasis: yang pertama, infeksi bakteri yang sering. Yang kedua, elephantiasis, kulit menebal dan mengeras serta rentasi cairan yang menyebabkan bagian tubuh yang nyeri, bengkak dan membesar. Yang ketiga, elephantiasis, kulit yang menebal dan mengeras serta rentasi cairan yang menyebabkan bagian tubuh yang nyeri, bengkak dan membesar. Pengobatan filariasis. Pengobatan filariasis bervariasi tergantung pada gejala apa yang dimiliki dan seberapa parah kondisi tersebut. Secara umum, pengobatan filariasis dapat meliputi: yang pertama, obat. Kamu dapat meminum obat antiparasit seperti ivermectin, diethylcarbamazine, atau albendazole. Obat-obat ini menghancurkan cacing dewasa dalam darah atau mencegah berkembang biak. Mengonsumsi obat-obat ini juga dapat menyebabkan penularan infeksi ke orang lain, sebab cacing mungkin masih hidup di tubuhmu sehingga kamu harus minum obat ini setahun sekali selama beberapa minggu. Pencegahan filariasis. Langkah-langkah utama untuk mencegah tertular filariasis adalah dengan menghindari gigitan nyamuk, sehingga mungkin hal ini sangat penting, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Untuk memaksimal perlindungan terhadap gigitan nyamuk, kita dapat mengambil langkah-langkah sederhana yang meliputi: yang pertama, mengenal baju atau celana panjang. Yang kedua, mengoles lotion anti nyamuk. Yang ketiga, tidur di dalam kelabu. Yang keempat, membersihkan genangan air di sekitar lingkungan. Ya, sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.